Halo, selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Febria Deni Purnasari. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD di Institut Santibuana. Salam kenal. Institut Santibuana merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Berada di garda depan negara Indonesia, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi saya untuk meningkatkan potensi, khususnya dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, kreativitas, dan potensi-potensi dari mahasiswa. Bidang ilmu saya adalah ilmu pendidikan dasar dengan concern pada mata pelajaran di jenjang sekolah dasar, yakni Bahasa Indonesia dan Matematika. Selain itu, saya juga mengampu mata kuliah Asesmen Pendidikan dan Strategi Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam hal perkuliahan, khususnya pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang akan mencakup 3 komponen DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini bertujuan untuk membekali dan meningkatkan kemampuan berbahasa bagi mahasiswa selaku calon pendidik, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, perkuliahan Bahasa Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi berbahasa dari wilayah perbatasan. Bobot dari mata kuliah Bahasa Indonesia ini adalah 2 SKS, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Bahan kajian dalam perkuliahan Bahasa Indonesia ini meliputi perkembangan bahasa Indonesia, struktur kalimat dan paragraf, karya sastra, dan karya tulis ilmiah. Referensi utama dalam perkuliahan ini adalah buku pengantar bahasa Indonesia di perguruan tinggi yang saya tulis bersama rekan saya. Selain itu, saya juga menggunakan PUEB edisi keempat dan seri penyuluhan bahasa Indonesia yang berfokus pada paragraf. Melalui mata kuliah Bahasa Indonesia ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan atau kompetensi yang diharapkan dimiliki mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan memaknai nilai-nilai dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebagai bentuk kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu berbahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan PUEB. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa mampu memahami definisi, fungsi, dan jenis-jenis dari karya sastra, serta mampu menerapkan pemahamannya dalam membuat salah satu karya sastra. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu untuk memahami jenis, fungsi, dan definisi dari karya tulis ilmiah, serta mampu menerapkan pemahamannya dalam membuat salah satu jenis karya tulis ilmiah. Unsur delivery dalam perkuliahan ini ditunjukkan melalui sistem perkuliahan dan metode-metode yang dilakukan selama perkuliahan berlangsung. Perkuliahan ini sendiri berlangsung selama 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Untuk menunjang keberhasilan delivery bahan kajian dalam setiap perkuliahan, saya menggunakan beberapa model pembelajaran, di antaranya collaborative learning, project-based learning, problem solving, cooperative script, dan sosiodrama. Selanjutnya, untuk membangun interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan LMS dan juga grup WhatsApp, supaya mahasiswa dapat berkomunikasi dengan mudah, dapat menyampaikan pesan di jam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Sebagai unsur asesmen, pengukuran ketercapaian perkuliahan dilakukan dengan memperhatikan 4 komponen, yang terdiri dari presensi dengan bobot 10%, keaktifan dengan bobot 10%, tugas atau kuis dengan bobot 20%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%, dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%. Di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan rencana proses perkuliahan atau RPS yang di dalamnya memuat bahan kajian beserta referensinya,
capaian pembelajaran beserta CPMK dan sub CPMK-nya. Dan juga saya juga menjelaskan mengenai pengukuran ketercapaian beserta bobotnya masing-masing, gambaran perkuliahan pada setiap pertemuannya beserta indikator, metode pengajaran, silabus dan juga rencana tugas mahasiswa atau RTM yang akan diberikan selama 1 semester. Dan kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kontrak perkuliahan. Pada kesempatan ini juga saya ingin membagikan proses perkuliahan yang telah saya lakukan khususnya pada pertemuan yang kelima dengan pokok bahasan karya sastra, di mana hasil pembelajaran yang diharapkan adalah sebuah rancangan drama yang selanjutnya akan berkembang menjadi sebuah tampilan drama pada pertemuan berikutnya. Selain itu, sasaran dari perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu memahami hakikat dan makna dari karya sastra beserta jenis-jenisnya, dan mahasiswa mampu mengembangkan pemahamannya menjadi salah satu bentuk karya sastra. Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning yang akan berkembang menjadi sosiodrama pada pertemuan selanjutnya. Berikut video micro teaching dari perkuliahan Bahasa Indonesia khususnya pada pertemuan yang kelima. Bertemu lagi dalam perkuliahan kita hari ini ya, Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang kelima. Siapa yang masih ingat pada pertemuan kelima ini kita akan membahas apa? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Oke, bagus. Rajin semuanya ya. RPS-nya berarti dibaca ya. Nah, kalau yang mungkin lupa ya, saya ingatkan kembali ya, saya share screen biar kalian lihat kembali RPS kita. Jadi pada pertemuan kita yang kelima sampai pada pertemuan ketujuh nanti kita akan fokus pada karya sastra. Nah, fokus hari ini adalah nanti drama, begitu. Jadi nanti akan ada satu karya yang akan kalian hasilkan, begitu ya. Nah, di sini sudah ada indikator-indikator yang akan kalian capai dalam perkuliahan hari ini. Salah satunya adalah memahami apa itu karya sastra, termasuk dengan jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu apa saja, dan kita akan langsung fokus mempraktikkan ya, mendalami salah satu karya sastra yang mana saat ini kita pilih drama. Kenapa drama? Karena drama itu sudah mencakup komponen tata bahasa. Nanti kan kalian akan tetap diminta untuk membuat naskah drama, yang mana itu akan dilihat tata bahasanya. Setelah itu memperagakan, yang mana itu akan dilihat bagaimana kalian menggunakan bahasa ya, menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia apakah sudah sesuai dengan kaidah atau belum. Sebelum lebih lanjut ya, kita mau lihat dulu dari definisinya. Apa itu definisi karya sastra? Di sini kita bisa artikan karya sastra itu sebagai suatu ekspresi diri yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan unsur estetika. Kenapa kok dituangkan dalam unsur tulisan? Supaya makna dari karya sastra ini dapat tersampaikan oleh pihak-pihak yang ingin menikmati karya ini ya. Nah, bedanya apa karya sastra dengan karya tulis ilmiah? Kalau karya sastra kita bisa ketahui bahwa dia itu ada unsur keindahannya, unsur estetikanya. Tapi kalau karya tulis ilmiah, dia berbicara mengenai hal-hal ilmiah yang empiris, yang perlu dibuktikan kebenarannya. Tapi kalau karya sastra di sini dia biasanya unsur-unsur yang menonjolkan keindahan, imajinasi, yang kadang ceritanya tidak harus sesuai dengan kenyataan, bisa karangan begitu ya. Itu perbedaan antara karya sastra dan karya tulis ilmiah. Nah, sebelum kita lanjut, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke bagian jenis dan ciri cerpen. Nah, kenapa saya hanya pilih beberapa contoh ya? Karena inilah yang
lumayan sering begitu ya, dan yang akan berkaitan dengan kehidupan kalian kelak ketika kalian sudah terjun langsung sebagai seorang guru. Nah, kita lihat bersama di sini, cerpen itu bisa saja terdiri dari 3 paragraf atau pentigraf. Ya, cerpen singkat itu bisa terdiri dari 3 paragraf atau pentigraf atau bahkan lebih dari itu. Ya, kita lihat pada umumnya dia terdiri dari 1750 sampai 1000 kata. Ini yang kategorinya mini. Kemudian untuk yang ideal itu terdiri dari 3000 sampai 4000 kata. Nah, sedangkan yang panjang itu maksimal 10.000 kata untuk cerpen. Dia memang tidak panjang-panjang, namanya juga cerpen, cerita pendek. Drama. Nah, kita akan bahas mengenai drama. Tapi sebelum kita masuk ke drama, adakah yang ingin ditanyakan tentang cerpen? Nah, drama. Ada yang kenal? Ini siapa? Foto siapa ini? Ada yang kenal nggak? Kenal, Bu. Kenal. Ada Kak Penny, Kak Debbie, Bang Yamin. Iya, ini kakak tingkat kalian meskipun beda prodi ya. Waktu itu saya juga sempat mengajar mereka dan saya minta mereka buat drama. Nah, nanti akan saya tunjukkan salah satu drama buatan kakak tingkat kalian. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu bersama drama itu apa. Drama bisa kita artikan sebagai komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan atau watak melalui peran, ya, dan dialog. Tadi kalau cerpen kan dia wujudnya tulisan, ya kan? Tapi kalau drama dia wujudnya langsung peran, peragaan, yang mana bukan lagi pembaca tapi penonton dapat melihat, ya, keindahannya ada di mana, konflik yang dimunculkan apa, kemudian pesan moralnya apa. Nah, strukturnya apa saja? Tentu saja ada prolog, ya. Kemudian apa sih itu prolog? Prolog itu bagian pembuka, peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Dialog, ya, itu media kiasan ya, atau komunikasi antar tokoh ya. Mereka saling berdialog, dan epilog itu dia bagian akhirnya. Nah, kita akan melihat salah satu ya contoh drama bertema aktualisasi sila kelima. Ini diperagakan oleh teman kakak tingkat kalian. Mas, apa sih Pancasila itu? Oh, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus pedoman Indonesia. Oh, terima kasih. Mbak, kira-kira Pancasila itu apa sih? Terima kasih. Mbak, apa sih itu Pancasila? Pancasila merupakan pedoman hidup Indonesia. Mana ya bang saya? Perasaan kemarin saya simpannya di sini, sekarang sudah tidak ada. Oke, itulah contoh drama yang sudah ditampilkan oleh teman kalian. Kalian tidak langsung akan membuat drama, tapi kalian akan mendiskusikan dulu ya di dalam kelompok kalian masing-masing ya, supaya kalian ada konsep yang jelas tentang drama ini. Tapi fokus perkuliahan hari ini setelah kita belajar mengenai drama adalah kalian nanti berdiskusi dulu bersama anggotanya, membahas topik drama apa yang akan kalian buat. Kemudian minggu depan ya kalian susun naskah dramanya. Ya, setelah kita membahas topik seminggu ini, kalian menyusun konsepnya, kerangkanya, yang kemudian minggu depan akan dituangkan, dikembangkan menjadi naskah drama, dan pertemuan ke-7 kalian latihan drama. Begitu. Nah, nanti drama ini akan menjadi nilai
dari tugas akhir kalian, begitu ya, untuk ditampilkan sebagai nilai tugas akhir. Begitu. Sebelum kita berdiskusi, adakah yang mau ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Silahkan. Anjas ya? Silahkan Anjas. Ya, Bu. Mengenai drama, mengenai cerpen, Bu. Oke. Mengapa setiap cerpen dan novel bisa diadaptasi menjadi sebuah naskah? Jelaskan alasannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Adakah yang mau menjawab pertanyaan Anjas dulu? Mengapa sebuah naskah atau cerpen bisa kita adopsi menjadi drama? Ibu, Ya. karena Junita. kan Bu, Silakan Junita. kenapa bisa diadopsi menjadi sebuah drama kan Bu? Karena kan memang cerpen atau novel itu kan Bu merupakan suatu cerita kan Bu ya. Iya. Nah, sedangkan di sini kan drama itu kan memang kalau pembuatan drama itu kan pasti tentang cerita. Jadi yang mengapa di situ bisa dijadikan sebuah drama karena kan cerpen dan novel itu kan Bu memang sebuah cerita yang dapat difilmkan atau didramakan. Oke, bagus. Terima kasih Junita, bagus jawabannya. Ya, begitu ya, Anjas. Ya, pada intinya drama itu kalian kan butuh cerita untuk kalian perankan. Ya nggak? Ceritanya boleh cerita sehari-hari, boleh cerita tentang mungkin dongeng, cerita khayalan pun boleh, begitu ya. Nah, inilah yang membuat kenapa novel ataupun cerpen itu boleh dijadikan drama, ya karena dia punya unsur yang sama, begitu. Dia ada sebuah ceritanya. Intinya kan drama itu menampilkan sebuah cerita yang mana penyajiannya berbeda dengan cerpen maupun novel. Kalau cerpen maupun novel itu kan ditulis ya, dituangkan dalam bentuk tulisan. Hanya saja kalau di drama ceritanya itu bukan lagi tertulis ya. Meskipun kalian buat naskahnya ya secara tertulis, tapi naskah itu tidak dibagikan kepada pembaca maupun penonton. Yang akan dilihat oleh penonton itu adalah tampilan peragaan karakter-karakter penokohan yang tadi itu ya. Gitu ya. Jadi meskipun intinya sama-sama menampilkan cerita, tapi penyampaiannya berbeda, begitu. Anjas, sudah jelas belum Anjas? Ya Bu, sudah jelas Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya Bu. Oke, silahkan. Saya ingin bertanya Randy mengenai ya? tokoh-tokoh dalam drama Bu. Iya. Nah, sama seperti novel ataupun cerpen. Kalau cerpen kan penokohnya sedikit ya. Dalam drama itu ada satu hal yang ingin kalian sampaikan. Ada pesan yang ingin kalian sampaikan. Yang mana terkadang kalian butuh bantuan para tokoh untuk menonjolkan sisi tokoh utama ini dalam menyelesaikan masalah ataupun dalam menampilkan cerpen. Jadi tokoh dalam drama itu ada juga tokoh yang protagonis, ada juga antagonis, ada juga yang penengahnya. Ya, ada tokoh yang baik, ada tokoh yang jahat, seperti dongeng bawang merah bawang putih. Kalian kan kemarin ada yang ini nggak, yang ikut lomba mendongeng nggak? Kelihatannya beberapa dari kalian ada ya. Nah, di situ kan ada beberapa cerita yang ditonjolkan. Kalau dalam cerita itu ada beberapa tokoh kan, baik tokoh yang dia punya watak baik, baik tokoh yang dia punya watak yang jahat, begitu ya. Nah, kenapa ada tokoh-tokoh yang seperti itu? Untuk memunculkan satu permasalahan yang nanti permasalahan itu akan menuju klimaks dan untuk dilihat penyelesaiannya. Kembali lagi yang akan ditonjolkan adalah tokoh utama, ya kan? Tentunya dalam drama, dalam cerpen, dalam novel belum tentu ya, tapi dalam cerpen maupun drama itu ada
pesan moral yang ingin disampaikan, begitu loh. Oh, kalau kita jahat misalkan ya, oh nanti akan seperti ini. Misalkan tidak ingin ada tokoh jahatnya, misalkan kalian ingin menonjolkan sesuatu yang baik saja, ya nggak apa-apa, tapi tunjukkan nanti biasanya si tokoh baik ini dia akan mengalami satu problem, misalkan ya, misalkan kalian mau menonjolkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kaum muda gitu ya. Nah, kalian bisa menunjukkan kesulitan-kesulitannya begitu, dan bagaimana si tokoh ini menyikapi kesulitan-kesulitan itu, sehingga ketika orang melihat drama kalian, orang selain terhibur juga ada pesan moral yang tersampaikan begitu. Bagaimana Randy? Sudah jelas Bu, terima kasih. Oke, thank you. Ada lagi? Saya mau bertanya, Bu. Ya, Nak. Siapa dirimu, Nak? Berbeda. Sebentar. Ling-ling kah? Ya, Bu, saya. Oke. Perbedaan drama biasa dengan drama musikalis, Bu. Bagaimana Drama dengan biasa? Drama musikalis. Dari namanya saja udah kelihatan ya, Ling-ling. Mungkin drama musikalis yang kamu maksud itu yang seperti drama-drama di Disney begitu ya? Yang penuh dengan pertunjukan musik, tari-tarian, begitukah yang kamu maksud, Nak? Ya, yang itu. Ya. Iya, Bu, yang itu, Bu. Bedanya ya, kalau drama biasa kita bisa gini ya, konsepkan gini, kita sepakati dulu bersama. Drama biasa bisa kita katakan sebagai drama yang minimalis lah ya, yang tidak memerlukan banyak pencahayaan, banyak alat bantu musik ataupun yang lain ya, yang kostumnya saja mungkin seminimalis mungkin yang kalian punya ya. Tapi kalau drama musikalis itu dia benar-benar terkonsep dari kostumnya, dari penataan panggungnya, dari musiknya, cahayanya, semuanya benar-benar sudah diatur sedemikian rupa sehingga penonton merasa takjub dan menikmati karya itu. Tapi meskipun demikian ya, baik drama musikalis maupun drama biasa ya, dia punya tonjolan masing-masing ya. Kalau drama biasa kan banyak sekali narasinya ya, dialognya antar tokoh. Tapi kalau drama musikalis biasanya tidak sebanyak yang drama biasa. Begitu, Ling-ling? Baik, Bu, saya mengerti. Sudah jelas belum? Mengerti ya? Ya, Bu. Jangan khawatir, nanti yang kalian lakukan bukan drama musikalis, jadi nggak perlu make up, nggak perlu cari kostum, ya. Drama biasa aja nanti ya. Yang keunggulan lainnya, keuntungan lainnya kalian masih bisa recording, karena saya sendiri belum boleh ketemu kalian ya. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu, dua, tiga, nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita langsung saja masuk ke kegiatan diskusi ya. Kegiatan diskusi. Nah, kelompoknya sesuai dengan yang kita sepakati kemarin. Ini ada yang join bareng ya, kelihatannya ya. Nanti yang join bareng berarti dia satu kelompok ya. Iya, Bu. Oke. Nah, waktu diskusinya adalah ya, sisa waktu kita masih berapa nih? Diskusi 10 menit cukupkah untuk menentukan topik drama? Cukup, Bu. Cukup ya. Cukup. Silahkan tentukan topik dramanya. Topik dramanya aja, tema dramanya aja. Kemudian nanti setelah kita tentukan tema dramanya, ya kalian kan punya waktu 1 minggu untuk perkuliahan minggu depan kan. Nah, itu buat kerangkanya, kerangka atau konsep dari drama kalian. Minggu depan kita kembangkan menjadi naskah drama, begitu ya. Oke, sekarang saya bagi dulu kelompoknya sesuai yang kemarin kita sepakati ya. Satu kelompok terdiri dari 5 anggota. Baik, Bu. Yang sudah bisa tergabung, silahkan langsung bergabung. Oke, room sudah saya buat, silahkan join di
roomnya masing-masing ya, dan diskusi. Waktu kalian tinggal 10 menit. Rima, Risma, Naina, Jessica, Owen. Kesulitan join kah? Enggak. Tinggal Rima, Risma, Jejes, Naina room 4 ya. Iya, tapi Naina belum bisa soalnya jamnya. Jadi topiknya apa? Persatuan, Bu. Oke. Halo Awan. Halo Junita. Halo Jejes. Ya, jadi konsepnya persatuan. Jangan lupa tonjolkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Siap, Bu. Oke, Baik, Bu. bagus. Saya Baik, sudah Bu. tidak sabar menantikan tampilan drama kalian nanti ya. Selamat melanjutkan diskusi ya. Siap, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, kira-kira apa? Sudah, Bu, sudah dapat. Apa ya? Apa konsepnya? Kami kan Randy, Bu, Randy. Itu tadi saja tahu jelas. kami tuh ngambil tema tuh tidak jauh dari Sumpah Pemuda, Bu, karena baru-baru ini kita sama-sama merayakan. Jadi kami buat temanya tuh menjadi pemuda yang kreatif dan inovatif. Oke, Iya. bagus. Ya, jangan lupa tonjolkan penggunaan bahasa Indonesia ya. Bagus sekali konsepnya ya. Pemuda yang kreatif dan inovatif. Oke, bagus ya. Nah, saya nggak sabar nanti melihat drama kalian. Selamat melanjutkan diskusinya ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Udah kita Halo. Jadi konsepnya apa nih? Lihat, Ma. Jawab. Halo, Bu. Halo. Itu dramanya terkait Agak anak ada asrama, Bu. komedinya dikit katanya, Bu. Ya, komedinya, Bu. Oke, bagus. Lucu ya pasti nanti ya karena komedi. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Humor Bu. begitu kan maunya. Jadi konsepnya humor. Topiknya Betul. mau Ya. Judulnya dulu, Bu. Judulnya Ya. itu. Lapar disambut pare. Oke, karena waktu kita sudah mendekati 10 menit, sebentar lagi breakout room-nya saya tutup ya. Astagfirullah. Satu dengan Devi kan? Baik, Bu. Iya, silahkan dilanjutkan ya diskusinya. Oke, Devi. Halo Julianto, sudah selesai diskusi ya? Sudah, Bu. Oke, nice. Udah, Bu. Oke. Iya. Oke, tadi macem-macem ya konsepnya, ada yang dongeng, ada yang humor, ada yang pemuda kreatif. Saya tidak sabar melihat dramanya nanti ya. Dan pasti tampilannya pasti bagus-bagus. Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi perkuliahan kita akan kita akhiri. Nah, namun jika kalian masih ada yang belum jelas, karena kita kan sudah habis ya waktu perkuliahannya, kita bisa lanjut di chat di grup WA kita ya. Kalian bisa ajukan pertanyaan ataupun arahan-arahan kalau kalian ada kesulitan ya, atau ada hal-hal yang belum dipahami, bisa kalian sampaikan di chat gitu. Sebelum kita tutup ya, ada yang mau disampaikan? Oke, baiklah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk perkuliahan hari ini, untuk semangatnya kalian ya, untuk semangat kalian semua. Kita bertemu lagi minggu depan, tetap jaga kesehatan ya. Selamat sore semuanya, terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye. Baik, demikianlah video dari micro teaching perkuliahan Bahasa Indonesia pada pertemuan yang kelima. Saya ucapkan terima kasih.